Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Baiklah, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi yang kelima pada semester ini tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya sama-sama kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, langsung saja. Tradisi Nusantara sebelum kehadiran Islam. Jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu, Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Banyak upacara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, ritual sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Tradisi ini mereka lakukan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka patuh menjalankan tradisi tersebut karena beranggapan jika terjadi pelanggaran akan mendapatkan kutukan dari arwah nenek moyang yang akibatnya akan mendatangkan bencana di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, akulturasi terjadi. Akulturasi merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya ini kemudian dikenal dengan istilah budaya Islam. Akulturasi budaya Islam. Islam membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam, asalkan sesuai prinsip-prinsip atau harus memenuhi beberapa syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. Karena dalam Islam, ketentuan halal itu sudah pasti dan ketentuan haram itu juga sudah jelas aturannya. Jadi, budaya-budaya yang mengalami akulturasi tersebut tidaklah melanggar ketentuan hukum halal dan haram dalam Islam. Kemudian yang kedua, akulturasi itu haruslah mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat ataupun kerusakan. Kemudian yang ketiga, haruslah sesuai dengan prinsip al-wala atau kecintaan yang hanya kepada Allah SWT dan apa saja yang dicintai Allah SWT, dan harus sesuai dengan al-bara, berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah SWT. Inilah prinsip-prinsip atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian, karena itulah seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam itu contohnya yang pertama adalah nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. Sebagai contoh dalam penanggalan Islam itu kita kenal dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Kemudian dalam penanggalan Jawa itu Muharram dikenal dengan Suro, kemudian Safar dikenal dengan Sapar, Rabiul Awal dikenal dengan Mulut, kemudian Rabiul Akhir itu dikenal dengan Ba'da Mulut. Jumadil Awal di penanggalan Jawa tetap Jumadil Awal, Jumadil Akhir juga di penanggalan Jawa tetap Jumadil Akhir. Kemudian bulan Rajab dalam penanggalan Jawa itu menjadi Rejeb. Dalam bulan Sya'ban dalam penanggalan Jawa itu berubah menjadi Ruwah. Kemudian Ramadan dalam penanggalan Jawa itu berubah menjadi Pasa. Kemudian Syawal dalam penanggalan Jawa itu tetap Syawal. Zulqaidah dalam penanggalan Jawa itu berubah menjadi Apit. Dan Zulhijjah dalam penanggalan Jawa itu berubah menjadi namanya menjadi besar. Karena mungkin di bulan Zulhijjah ini adalah hari raya Idul Adha, hari raya besar. Makanya
Dalam penanggalan Jawa itu berubah menjadi besar nama bulannya. Kemudian, seni budaya Nusantara berikutnya yang dipengaruhi ajaran Islam adalah seni bangunan masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, itu berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Selain itu, atap masjid berbentuk tumpeng. Dan bentuk akulturasi lainnya adalah pada menara masjid yang ada di Masjid Kudus yang terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi. Di Banten, bentuk menara menyerupai mercusuar di Eropa. Nah, yang ketiga, seni budaya lainnya adalah seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid. Kaligrafi sebagai motif hiasan dapat dijumpai di masjid-masjid kuno, seperti ukir-ukiran yang terdapat pada Masjid Jepara dan sekitarnya. Bahkan, masjid-masjid sekarang juga banyak dijumpai tulisan kaligrafi, seperti pada bagian dalam dan luar masjid, dinding, mimbar, bahkan di tiang-tiangnya. Yang keempat, seni budaya lainnya adalah seni tari. Contohnya, tari zipin atau tari zapin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik kasidah dan gambus. Kemudian juga tari seudati dari Aceh atau yang sering dikenal juga dengan tari saman. Dalam tari seudati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang berupa salawat. Kemudian yang kelima, seni budaya Nusantara yang mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam ialah seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa rebana, hadrah, kasidah, nasyid, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islam. Berikutnya adalah seni pertunjukan. Contoh dari seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam dalam hal seni pertunjukan ini adalah seni pertunjukan wayang kulit. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Berikutnya adalah seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Melaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya adalah yang pertama, babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Babat merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, babat Surakarta, babat Giyanti, dan babat Pakepung. Di daerah Melayu, babat dikenal dengan nama sejarah silsilah atau tambo, yang juga diberi judul hikayat. Contohnya Tambo Minangkabau, hikayat Raja-Raja Pasai, dan hikayat Sarasilah Perak. Kemudian contoh seni sastra lainnya adalah hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat yang terkenal adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam, hikayat Bayan Budiman, dan lain-lain. Kemudian, contoh seni sastra berikutnya adalah suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan tentang soal tasawuf. Dan yang terakhir, seni budaya Nusantara yang mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam adalah seni debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Filosofi dari kesenian ini adalah kepasrahan kepada Allah SWT yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi bahaya. Berikutnya, tradisi Islam di Nusantara. Nah, tradisi-tradisi Islam di Nusantara itu ada halal bihalal. Kemudian halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa acara saling bermaaf-maafan. Setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebulan penuh, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dosa-dosa kepada sesama manusia belum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika belum mendapatkan kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Maka dari itulah ketika Idul Fitri, selesai sholat hari raya Idul Fitri, orang akan mengadakan halal bihalal dengan tujuan untuk bermaaf-maafan. Kemudian yang kedua adalah tabot atau tabui. Tabot atau tabui adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang
untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kupatan atau bakdo kupat. Di Pulau Jawa sudah berkembang juga ke daerah-daerah lain. Terdapat tradisi kupatan. Kupatan ini dilakukan seminggu setelah hari raya. Biasanya dilakukan seminggu setelah hari raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti mushola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi kupat atau ketupat. Ketupat sebagai makanan khas Lebaran. Kemudian berikutnya adalah sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulud Nabi itu oleh para wali disebut sekaten yang berasal dari kata syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kelima adalah grebek. Grebek merupakan tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan Sultan Hamengkubuwono ke-1 oleh Keraton Yogyakarta. Grebek dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalam berupa menikahkan putra mahkotanya. Grebek diadakan setiap tanggal 1 Syawal bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Kemudian grebek besar di Demak. Tradisi grebek besar merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Berikutnya, kerobok maulid di Kutai dan pawai obor di Manado. Di kawasan Kedaton Kutai, Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, diselenggarakan tradisi yang dinamakan gerobok maulud. Istilah kerobok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerubun atau berkerumun. Tradisi kerobok maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami' Hasanuddin, Tenggarong. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Kegiatan kerobok maulid diawali dengan pembacaan berzanji di Masjid Jami' Hasanuddin Tenggarong. Kemudian dari Keraton Sultan Kutai, puluhan prajurit kesultanan akan keluar dengan membawa usung-usungan yang berisi kue tradisional, puluhan bakul sinto atau bunga rampai dan astagona. Kemudian, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Manado, Sulawesi Utara, digelar juga tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di Kota Manado terang. Bagi warga muslim setempat, pawai obor sudah jadi tradisi dan dilaksanakan turun-temurun sebagai simbol penerangan. Simbol penerangan ini bermakna bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran yang menjadi cahaya penerang iman saat manusia hidup dalam kegelapan dan kemusyrikan. Nah, tradisi Islam berikutnya yaitu tradisi Rabu Kasan di Bangka. Tradisi ini dilaksanakan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Hal ini sesuai dengan namanya yaitu Rabu Kasan, berasal dari kara Rabu pungkasan atau terakhir. Upacara Rabu Kasan sebenarnya tidak hanya dilakukan di Bangka saja, tetapi juga di daerah lain seperti Bogor, Jawa Barat, dan Gresik, Jawa Timur. Pada dasarnya maksud dari tradisi ini yaitu untuk memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan dari bala, musibah, dan bencana. Kemudian Dukderan di Semarang. Tradisi Dukderan merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi Dukderan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Dukderan biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. Dukderan dilaksanakan setelah sholat asar yang diawali dengan musyawarah untuk menentukan awal bulan Ramadan yang diikuti oleh para ulama. Hasil musyawarah itu kemudian diumumkan kepada khalayak sebagai tanda dimulainya berpuasa. Dilakukan pemukulan beduk dan
hasil musyawarah ulama itu dibacakan kemudian diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah. Setelah itu setelah itu para bupati setempat sama-sama memukul beduk kemudian diakhiri dengan doa. Yang terakhir yaitu budaya tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Tumpeng biasa disajikan di atas tampah atau wadah tradisional dan dialasi daun pisang. Ada tradisi tidak tertulis yang menganjurkan bahwa pucuk dari kerucut tumpeng dihidangkan bagi orang-orang yang dituakan dari orang-orang yang hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang tersebut. Saat ini budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Nah, sampai di sini. Kemudian berikutnya adalah mengambil hikmah dari tradisi Islam di Nusantara. Sikap mulia yang bisa kita terapkan adalah yang pertama, menghargai perbedaan tradisi. Kemudian, melestarikan tradisi Islam. Yang ketiga, menghormati para tokoh yang berjasa mengembangkan tradisi Islam di Nusantara. Yang keempat, sudah seyogianya kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena memiliki budaya yang sangat beragam. Sampai di sini materinya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WhatsApp di kelasnya masing-masing, dan untuk tugas silakan buat peta konsep dari menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Peta konsepnya berisi dari tradisi Islam di Nusantara sebelum Islam masuk. Bagaimana tradisi Islam di Nusantara sebelum Islam masuk? Mohon maaf, Ibu ulangi. Tugas peta konsepnya yaitu yang pertama, ini salah tulis ya. Yang pertama adalah bagaimana tradisi di Nusantara sebelum Islam masuk. Ya, diulangi, bagaimana tradisi di Nusantara sebelum Islam masuk. Kemudian yang kedua, akulturasi budaya Islam. Apa itu pengertian akulturasi budaya Islam? Kemudian apa prinsip dari akulturasi tersebut? Yang ketiga, seni budaya di Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Itu ada beberapanya, silakan dibuat, kemudian juga buatkan contohnya sedikit saja apa-apa contoh dari masing-masing seni budaya tersebut. Yang keempat, tradisi Islam di Nusantara. Itu juga ada banyak macamnya, silakan dibuat dan buatkan juga sedikit pengertiannya atau bentuknya seperti apa contoh-contohnya. Yang terakhir, hikmah atau sikap mulia yang bisa diterapkan. Terima kasih. Jangan bosan jadi orang baik. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.